Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Anda sekalian? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke ya. Saya yakin kita semua sudah berdoa ya, insya Allah. Ya. Baiklah Anda sekalian, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Minggu lalu kita sudah masuk di materi turunan ya. Kita akan lanjut masih dalam turunan ya. Kalau minggu lalu kita bahas konsep turunannya. Ada beberapa contoh saya berikan minggu lalu ya. Nah, hari ini kita masuk di teorema-teorema yang berkaitan dengan turunan ya, agar ketika kita mencari turunan dari satu fungsi, kita tidak lagi lari ke konsep awalnya ya. Jadi cukup kita pakai teorema-teoremanya ya. Teorema-teorema ini cukup membantu dalam penyelesaian soal-soal berkaitan dengan turunan ya. Nah, baik ya, kita mulai. Nah ya, minggu lalu sudah sampai di sini ya. Nah, sekarang kita bahas tentang teorema-teorema turunan, insya Allah ya. Bentar. Ya, yang pertama, ketika fx itu sama dengan k itu adalah suatu konstanta, ya, maka turunannya adalah sama dengan 0 ya. Jadi konstanta itu angka lah ya, nggak ada variabel x-nya sama sekali ya. Jadi di sini fx-nya itu kan fungsi x, tapi dia sama dengan k itu suatu konstanta, tidak ada x-nya, berarti itu misalkan fx sama dengan 5, fx sama dengan 10, fx sama dengan 1 juta dan lain sebagainya. Kalau ditanyakan turunannya maka dia sama dengan 0 ya. Fx fungsi konstan memiliki turunan sama dengan 0 ya. Kemudian, nah ini fungsi aljabar. Ketika fx sama dengan a x pangkat n ya. Entah itu a-nya itu 5, n-nya itu 7 dan lain sebagainya ya. Berarti 5x pangkat 7 dan seterusnya ya, ax pangkat n. Maka f aksennya turunannya adalah ini n-nya turun ke depan ya. Jadi a kali n x pangkat, nah setelah n-nya turun ke depan, ini n yang di atas dikurang 1. Jadi a kali n x pangkat n kurang 1 ya. Ini untuk fungsi aljabar. Selanjutnya, ketika fx merupakan perkalian dari fungsi yang lain ya. Jadi ada fungsi ux dan ada fungsi vx. Fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya adalah ini turunkan dulu u aksen v, u aksen dikalikan v ya. Ini v-nya dari diturunkan, baru ditambahkan dengan ux kali v aksen x ya. Jadi turunkan sebagian, kalikan dengan yang satu, baru yang satunya lagi diturunkan, kalikan dengan yang semula ya. U aksen v ditambah u v aksen. Ini kalau bentuk perkalian. Nah, kemudian yang terakhir ya. Ketika fx-nya sama dengan ux per vx, ini kalau yang tadi adalah bentuk perkalian, ini bentuk pembagian, maka f aksennya adalah u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat ya. Ini kalau bentuk pembagian ya. Masih ada satu sorry ya. Jadi ini tadi bukan yang terakhir. Yang kedua dari yang terakhir ya. Kalau fx-nya adalah merupakan fungsi komposisi, fx sama dengan u vx ya, fungsi dari vx, maka f aksennya adalah turunkan dulu dengan vx-nya tetap, setelah itu baru dikalikan dengan turunan yang di dalamnya ya, turunan dari v aksennya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh ya, contoh soalnya tentukan turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 7 ditambah 2x kurang 1. Yang kedua, fx sama dengan 2x tambah 3 dikalikan x pangkat 3 dikurang 4. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan 2x per x tambah 1. Kemudian yang keempat, fx sama dengan 2x tambah 1 dipangkatkan 3. Ya. Baik ya, penyelesaiannya. Yang pertama,
Fx sama dengan 5x pangkat 7 ditambah 2x kurang 1 ya. Maka turunannya, ini 7-nya turun ke depan ya tadi ya, kalau fungsi aljabar. Jadi 5 kali 7, x pangkat 7 dikurang 1 ya. Baru ditambah, ini kan ini ada pangkat satunya di sini ya. Jadi satunya turun ke depan. Jadi 2 kali 1, x pangkat. Kan tadi 1 dikurang 1. Baru dikurang turunannya 1 itu 0. Tadi kan turunannya fx sama dengan k itu kan 0 ya. Jadi kalau ada konstanta begini ada x-nya, turunannya jadi ya 0 ya. Nah, kita selesaikan. 5 kali 7 itu 35, 7 kurang 1 itu 6. Jadi 35 x pangkat 6 ditambah 2 kali 1 itu 2. X pangkat 1 kurang 1 itu 0. Kalau x pangkat 0 itu adalah 1 ya. Berapapun kalau dipangkatkan 0, asalkan dia bukan 0 ya, bukan 0 pangkat 0, itu adalah 1. Jadi ini cukup ditulis 2 saja ya. Jadi 35x pangkat 6 ditambah 2 ya. Ini turunannya ini. Oke. Lanjut. Contoh yang kedua ya. Fx sama dengan 2x tambah 3 dikali x pangkat 3 dikurang 4 ya. Maka kita misalkan ux-nya ini ya, kita misalkan ini. Ux-nya adalah 2x ditambah 3 ya. Kalau ux-nya adalah 2x ditambah 3, maka u-aksennya adalah turunannya ini. Turunannya 2x itu adalah 2, turunannya 3 itu 0 ya. Jadi u-aksennya sama dengan 2. Kalau ini u, maka kita misalkan ini adalah v ya. Vx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4 ya, sehingga v aksennya turun ke depan ya, 3x pangkat 2. Turunannya ini adalah 0 ya, jadi 3x kuadrat. F aksennya itu tadi adalah kalau bentuk perkalian adalah u aksen v ditambah u v aksen ya. Jadi u aksen mana? Ini ya, 2 kali v. V-nya adalah ini. X pangkat 3 dikurang 4. Baru ditambah U, U-nya adalah 2X ditambah 3. V aksen adalah 3X kuadrat ya. Setelah itu kita buka kurungnya, 2 dikalikan X pangkat 3 menjadi 2X pangkat 3. 2 dikalikan minus 4 menjadi minus 8. Ini 3X kuadrat dikalikan 2X menjadi 6X pangkat 3. Baru 3 dikalikan 3X kuadrat menjadi 9X kuadrat. Ini ada 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 menjadi 8x pangkat 3. Kemudian pangkat 2-nya itu sendiri ya, 9x kuadrat baru dikurang 8. Nah, inilah turunan dari ini ya. Fx sama dengan 2x ditambah 3 dikali x pangkat 3 dikurang 4. Nah, sebenarnya ini bisa juga kita jabarkan dulu ya. Kalau kita jabarkan 4 ya. Kenapa ini ya? Sebentar. Oke, lanjut ya. Inilah contoh yang kedua. Bisa juga dijabarkan dulu tadi ya, seperti saya bilang ya. Bisa dicoba. Jadi ini, kali ini, kali ini, kali ini, kali ini. Setelah itu baru diturunkan. Seperti contoh yang pertama. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, ketika fx-nya sama dengan 2x per x ditambah 1, maka kita misalkan yang di atas itu U ya, yang di atas itu U. Perhatikan ya, kalau ini tidak bisa dipilih. Kalau tadi perkalian itu bisa dipilih sebenarnya, mana yang U, mana yang V. Kalau ini tidak boleh dipilih ya. Harus U-nya yang di atas. UX-nya 2X, sehingga U aksennya 2. VX-nya yang di bawah, X tambah 1. Sehingga V aksennya sama dengan, ini turunannya ini kan, 1 ya. Nah, F aksen itu sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat ya, V pangkat 2. Ini kalau bentuk pecahan begini ya. Jadi U aksen itu 2 kali Vx ya. U aksen V berarti 2 kali X ditambah 1 baru dikurang U V aksen. U-nya adalah 2X, V aksennya adalah 1 ya. Ini sudah per V kuadrat. V-nya adalah X ditambah 1. Berarti tinggal dikuadratkan.
Kita buka kurungnya yang di atas menjadi 2 kali X, 2X. Tambah 1, 1 kalikan 2 jadi 2, baru dikurang 2X kali 1 itu 2X. 2X dengan minus 2X dapat, kita coret ya, menjadi tinggal 2 per X ditambah 1 pangkat 2. Ya. Ini kalau bentuk pecahan. Ya. Kemudian, contoh yang terakhir ya, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3. Maka f aksennya ini 3-nya turun dulu, 3-nya turun 3. Ini tetap dulu, baru 3 dikurangi 1 dapat 2. Setelah itu baru yang di dalam kurung ini kita turunkan. 2-nya turun ke depan, jadi 2 kali 2 dapat 4. X pangkat 2 kurang 1 pangkat 1 ya, jadi 4x. 4x kali 3 dapat 12x, kemudian dalam kurung tetap 2x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ya. Ini ya. Oke ya, saya kira itu ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Bisa tulis di kolom komentar sebentar ya. Oke, saya akhiri dulu untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.